Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Apri Marsando, NPM 2411040069 dari kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan tentang sedikit dari RPS yang telah saya buat yang ditujukan untuk mahasiswa BIPA untuk level B2 dengan objek pertukaran pelajar mahasiswa dari Thailand. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang produk hasil kompilasi dari 3 materi BIPA dari grup BIPA 2 yang telah dikompilasikan menjadi sebuah produk buku BIPA yang terbaru. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran ataupun learning objective, di mana di sini saya akan membekali mahasiswa asing dengan kemampuan komunikasi yang praktis ataupun survival bahasa yang efektif dan bisa diterima secara budaya dan lingkungan akademik maupun sosial di tempat ataupun lingkungan mereka tinggal selama program pertukaran belajar berlangsung. Yang kedua itu capaian pembelajaran ataupun learning outcomes, di mana mahasiswa ditargetkan menguasai 3 ranah utama. Yang pertama itu ada kompetensi linguistik praktis, di mana menggunakan kosakata harian dan ungkapan esensial secara mandiri. Yang kedua itu ada sosiokultural, di mana mahasiswa diharapkan bisa berinteraksi menggunakan kesopanan yang sesuai dengan norma lokal masyarakat Indonesia. Yang ketiga itu ada keterampilan integrasi, di mana mahasiswa itu diharapkan bisa menyelesaikan masalah secara individual ataupun mandiri. Berikutnya adalah penjelasan kompleks disusunnya RPS yang telah saya buat. Penyusunan RPS ini menerapkan text-based language teaching, di mana pembelajaran itu berbasis tugas dan teori kurva, adaptasi dari sosial dan struktural tugas tidak disusun secara acak, melainkan bergradasi dari yang paling mudah sampai yang paling aman skala personal internal, seperti perkenalan diri dan lingkungan tempat tinggal, kemudian bergerak perlahan maju menuju interaksi publik yang menantang skala eksternal transaksional seperti di pasar tradisional dan restoran, hingga meningkat ke analisis kritis, komparasi, dan budaya makro. Oke, selanjutnya itu ada peta pembelajaran dan alasan mengambil tema pada unit di dalam dokumen RPS saya. Pembagian itu ada 12 unit, tugas dipecah menjadi beberapa fase yang logis. Fase pertama itu ada fondasi dan lingkungan, mikro itu ada unit 1 sama unit 3, di mana isinya itu ada perkenalan diri, mengenal kampus, dan dialog aktivitas lingkungan tempat tinggal. Alasannya itu membangun rasa percaya diri pada zona aman tempat tinggal mereka keseharian. Kemudian fase 2 itu ada interaksi dan transaksional publik, itu ada di unit 4 sampai unit 6. Kemudian itu tema dengan belanja di pasar tradisional, makan favorit, dan memesan di restoran. Itu untuk melatih kemampuan bertahan hidup ataupun survival skill dan penguasaan bahasa ragam formal serta non formal ataupun transaksional seperti penawar. Fase 3 itu ada presentasi diri dan wawasan luas, itu ada unit 7 sampai 9. Hobi, tempat tinggal, wisata, dan menulis kesan pertama. Alasannya itu untuk memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengekspresikan minat pribadi dan melakukan refleksi emosional terhadap budaya baru yang ada di Indonesia. Kemudian fase 4 itu ada analisis kritis dan sintetis. Akhir unit 10 sampai 12 itu ada kompilasi budaya Indo-Thailand, permainan tradisional, dan proyek akhir video. Itu untuk mengasah kepekaan intelektual dan kemampuan mensintesis seluruh pengalaman hidup mereka selama ada di Indonesia ke produk multimedia yang kreatif yang akan mereka presentasikan pada akhir pembelajaran nanti. Buku BIPA ini dengan tema berbahasa Indonesia dalam konteks dunia kerja disusun oleh saya sendiri dan kedua partner saya, yaitu Devar dan Imas. Buku ini tuh menyajikan tentang materi secara komunikatif dan kontekstual dan yang mencakup keterampilan menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Melalui 16 unit dalam pembelajaran sudah termasuk mid test dan final test. Fokus utama dalam buku ini adalah membekali pembelajar dengan kemampuan praktis di lingkungan profesional, terutama dunia kerja, mulai dari perkenalan diri, memesan makanan di restoran, menggunakan transportasi publik, hingga menghadapi situasi formal seperti
membaca lowongan pekerjaan, menyusun CV, hingga menyampaikan pendapat dalam rapat ataupun presentasi. Dan mensimulasikan wawancara kerja yang santun sesuai dengan budaya kerja di Indonesia, serta buku ini memang dirancang untuk para pendatang dari luar negeri ke Indonesia dengan tujuan mencari pekerjaan atau sedang bekerja di dunia company di Indonesia. Oleh karena itu, buku ini memang fokus pada banyak hal tentang pekerjaan. Buku ini dibuat dengan tujuan untuk membantu pembelajar asing dari tingkat A2 dalam memahami kosakata dunia kerja, memahami informasi pekerjaan, serta membaca lowongan kerja, menulis CV, menulis surat kerja, serta mengikuti wawancara seleksi pekerjaan secara sederhana. Namun, umumnya tujuannya adalah itu mengembangkan kemampuan komunikasi berbahasa Indonesia bagi mereka agar dapat menggunakan secara efektif dan sesuai dengan budaya Indonesia dan sesuai konteks di lingkungan kerja profesional. Buku bahan ajar BIFA level 2 ini memiliki keunggulan utama pada pendekatan yang sangat praktis, kontekstual, dan berfokus pada persiapan pembelajar asing untuk memasuki dunia kerja di Indonesia. Selain mengintegrasi 4 pekerjaan berbahasa Indonesia secara lengkap, ada menyimak, membaca, berbicara, dan menulis. Buku ini juga kaya akan wawasan budaya Indonesia yang mengajarkan etika, kesantunan, serta nilai musyawarah dalam lingkungan profesional. Melalui pembelajaran yang interaktif seperti bermain peran dan proyek mini, serta sistem evaluasi yang terstruktur melalui mid test dan final test, buku ini menjadi panduan yang sangat efektif dan terstruktur bagi pembelajar asing untuk berkomunikasi secara percaya diri di Indonesia. Untuk pengecekan sendiri itu tidak hanya di mid test dan final test, tapi setiap unitnya itu juga ada tes bagi unit tersebut. Jadi kita bisa mengetahui seberapa berkembangnya pembelajar tersebut dalam menguasai setiap unitnya. Oke, bisa dilihat di layar, kita telah menyusun 16 unit, include dengan mid test dan final test, yang tentunya pada materi pada setiap unitnya pada buku ini kita sudah pertimbangkan dan sudah kita sesuaikan dengan kebutuhan pada para pembelajar BIPA. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Bila ada kurangnya, saya minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.